Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah masuk malam ke-11 ini. Malam ke-11 Ramadan, insyaallah kita akan kembali melanjutkan tausiah tarawih, ba'da witir yang insyaallah malam ini kembali akan diberikan oleh Ustadz Gun-Gun Syihabuddin. Temanya masih melanjutkan tafsir tematik surat Ar-Rahman malam ini mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala pada para hambanya. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang masih memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan saum kita di hari yang ke-10. Dan juga kita melakukan sholat tarawih di hari yang atau di malam yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima setiap amalan-amalan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan kembali ya pembelajaran kita dari surah Ar-Rahman. Kita masuk ke tema yang berikutnya, yakni tentang nikmat Allah kepada hambanya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahman Maha Pengasih, kemudian Allah teruskan dengan Allamal Quran. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah yang terbesar kepada hambanya adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita banding-bandingkan antara nikmat Allah berupa materi dengan Al-Quran, maka materi itu tidak ada apa-apanya. Walaupun kemarin kita sudah membahas bahwa kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk. Ya, jadi kasih sayang Allah itu meliputi seluruh makhluk, baik itu orang kafir ataupun orang muslim, baik itu jin, hewan ataupun manusia. Tetapi ternyata kalau kita lihat sambungan ayat ini, maka kasih sayang Allah yang terbaik, ya, rahmannya Allah yang terbaik adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Ini rahman Allah yang terbaik. Allamal Quran. Dan Al-Quran ini tidak diturunkan kepada semua manusia. Al-Quran ini tidak diberikan kepada seluruh manusia, tetapi hanya khusus bagi orang-orang yang terpilih saja. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Fatir ayat 32. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Coba perhatikan, kata Allah, tsumma awrasnal kitab, kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran, alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Ya, di antara hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, kemudian ikhwati iman azani Allah, di dalam surah Fatir ini, sekalipun Allah memberikan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk yang berupa manusia, ya, makhluk yang terpilih dari kalangan manusia, yakni orang-orang yang beriman, tapi tetap saja di antara mereka ada yang zalimun li nafsih, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih ini
mereka orang yang beriman, akan tetapi mereka tidak menjalankan keislamannya secara benar, ya. Mereka tidak menjalankan keislamannya secara komprehensif. Mereka menjalankan Islam, tetapi mereka masih melanggar yang haram. Ini zalimun li nafsi. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, setiap orang yang Islam, setiap kaum muslimin itu pasti masuk surga. Ya, setiap kaum muslimin pasti masuk surga. Akan tetapi di antara mereka ada yang dakhalal jannah yuhasabu kemudian wa yu'adzabu. Ya, mereka dihisab dan juga mereka diazab. Ya. Jadi orang Islam ini masuk surga, dihisab dulu, kemudian diazab dulu. Dan ini kelompok zalimun li nafsi. Tapi ujung-ujungnya masuk surga. Ya. Jadi ada orang yang dihisab, kemudian diazab. Sebetulnya bukan diazab, ya cuman ini secara istilah umumnya memang diazab. Sebetulnya kan neraka itu, Bapak Ibu, neraka itu punya dua fungsi. Jadi ada adab, ada azab. Kalau adab itu pakai hamzah, pakai dal. Kalau azab itu pakai ain, pakai zal. Ya, azab. Azab, siksa. Tapi bahasa umumnya memang azab. Walaupun fungsinya untuk orang yang muslim, neraka itu adab. Dipantaskan dulu. Diher dulu lah. Sama seperti orang yang mau masuk naik kelas ujian gitu ya. Ada yang belum pantas, akhirnya diher dulu. Sebetulnya dia tuh pantas. Ada orang-orang yang memang benar-benar fail, ya benar-benar gagal gitu kan. Tapi ada orang yang memang harus diulang. Diulang akhirnya dia masuk. Nah sementara orang-orang kafir ini yu'azzibahum. Kalau yu'azzibahum mereka diazab. Khalidina fiha abada. Sementara orang-orang yang beriman mereka dalam tanda petik hanya sebatas diadab. Ya. Bapak mau diadab dulu? Ya Bu, mau diadab dulu Bu ya. Ya. Jangan merasa ya. Jangan pernah kita bercita-cita hanya sekedar masuk surga. Ya Bapak Ibu, jangan pernah kita bercita-cita hanya sekedar masuk surga. Itu terlalu rendah itu. Ya walaupun memang kenikmatan surga itu, orang yang terakhir masuk surga saja ikhwatul iman, nanti ini bahasan berikutnya sebetulnya ya nggak apa-apa. Orang yang terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat orang yang paling mewah hidupnya di dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Siapa orang yang hidupnya paling mewah di dunia? Korun? Ya Jokowi. Enggak lah, beliau sederhana Pak. Ya. Orang yang paling mewah hidupnya di dunia, itu enggak ada apa-apanya tuh dibanding dengan orang yang terakhir masuk surga. Ya. Allah Ta'ala mencandai orang yang terakhir masuk surga ini. Ya. Ketika orang sudah dicuci di sungai kehidupan, kemudian dia bangkit, kemudian dia melihat sebuah pohon. Ya Rob, dekatkan saya ke pohon itu. Saya kalau sudah dekat pohon itu, saya tidak akan minta apa-apa lagi. Kemudian kata oleh-oleh didekatkan kepada pohon tersebut. Kemudian dia melihat pohon yang lebih besar lagi. Permintaannya nambah. Sama seperti kita di dunia. Betul tidak? Ya. Udah punya satu, pingin punya dua, terus saja begitu. Ternyata di surga pun ada perasaan begitu. Ya. Ketika ahli surga ini, bukan ahli surga, orang yang terakhir masuk surga, dia melihat pohon yang lebih besar, dia menginginkan supaya pindah ke pohon yang jauh lebih besar lagi. Ya Rob, kalau saya dipindahkan ke pohon itu, saya tidak akan minta apa-apa lagi. Sudah Allah pindahkan, ternyata dia masih minta lagi. Dia minta lagi. Kemudian dibukakan pintu surga. Ya Rob, dekatkanlah saya ke pintu surga itu. Didekatkan oleh Allah ke pintu surga itu. Begitu masuk, begitu dekat ke pintu surga, kata Allah, bukankah tadi kau tidak akan minta apa-apa lagi? Ya kan? Kemudian ya Rabb, udahlah terakhirlah, masukkan saya ke dalam surga. Kemudian kata Allah, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku. Kemudian engkau akan mendapatkan 10 kali lipat kesenangan dunia. Wa mislahu sampai 10 kali dalam hadis yang lain. Kata orang ini, ya Rabb jangan bercanda ya. Dia mengatakan jangan bercanda katanya. Kenapa? Karena dia merasa tidak pantas. Nah justru ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain,
salah satu di antara ciri orang yang akan masuk surga ketika di dunia adalah mereka yang merasa tidak pantas masuk surga. Ya. Justru kalau kita merasa pantas masuk surga, kemudian amalan kita sedikit, amalan kita minimalis, ini menunjukkan bahwa kita susah masuk surga loh. Ya, orang yang masuk surga itu, calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang mereka tidak pantas masuk surga. Sehingga apa? Sehingga mereka memperbaiki amalan-amalannya. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Ya, orang yang ingin masuk surga, mereka apa? Mereka berjualan dengan amalannya. Mereka melakukan amalan-amalan yang paling minimalis mereka kerjakan. Dalam syariat kita, ikhwat iman, amalan yang paling minimalis, itu kalau saum, itu minimal 3 hari per bulan. Itu kalau saum, Pak. Ya, saum, mau summer, mau winter, minimal 3 hari sebulan itu. Terserah, ya. Senin keempat, lebaran. Kemis keempat, lebaran, gak masalah. Ya. Yang penting, dalam sebulan ada 3 hari saum. Ini minimalis ini. Ya, sangat minimalis kata Nabi SAW. Dan itu Nabi wasiatkan kepada sahabatnya, kepada Abu Dzar Al-Ghifari kalau tidak salah, supaya apa? Supaya bisa dawam. Kenapa? Karena amalan yang terbaik adalah adwa muhawain qal. Amal yang terbaik itu dawam meskipun sedikit. Bapak Ibu ya, jangan pernah membayangkan bahwa Bapak Ibu bisa saum Daud. Ya, Bapak Ibu sudah ngebayangin saum Daud. Wah, karena saking semangatnya. Syawal udah lewat. Tiba-tiba bulan depannya saya berniat untuk saum Daud. Berat, Pak, Bu. Belum tentu bisa. Rasulullah SAW saja tidak melakukan saum Daud. Ya, saum Daud saum yang terbaik. Tapi Nabi tidak melakukan saum Daud. Siapa yang melakukan saum Daud? Di antara sahabat Nabi. Ada yang tahu? Ada nggak? Itu pun kapok. Jadi ketika dia tua, dia kapok. Ya, ini ada hadisnya. Saya nggak main-main. Ya. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin, Abdullah bin Umar, dia merasa kapok, dia merasa menyesal. Kenapa? Awalnya Abdullah bin Umar ini minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sanggup untuk saum tiap hari. Kata Rasulullah, jangan. Ya, kata Rasulullah, jangan saum tiap hari. Kalau engkau mau saum yauman, waftir yauman. Saum sehari, buka sehari. Dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Umar. Ya, tetapi di akhir hidupnya ketika beliau sudah menjelang tua, Abdullah bin Umar merasa menyesal dalam tanda petik. Tapi ini sebagai janji kepada Rasulullah SAW. Berat, Pak, Bu. Dan saum Daud itu harus dikerjakan madal hayah. Madal hayah itu seumur hidup. Gak bisa ngontrak ibu 2 bulanan saum Daud. Gak bisa. Saya mau saum Daud berapa lama lah, 2 bulan aja lah cukup. Ya, gak bisa Pak Edi ya. Gak bisa, jangan macam-macam lah ya kalau untuk saum Daud ya. Itu madal hayah. Kenapa? Karena Nabi Daud saumnya sepanjang usianya. Tidak 2 bulan kemudian pensiun. Kenapa pensiun? Capek. Gak bisa. Makanya kenapa? Nabi SAW menunjukkan kepada kita amalan-amalan yang simple ya, tapi bisa dawam. Ya, amalan-amalan yang sederhana tapi kita bisa istiqamah di dalamnya. Pernah ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasurat alai. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sudah sangat berat bagiku, sudah sangat banyak bagiku. Ya, samalah seperti kita. Ya kan, aduh, kebanyakan di syariat Islam nih. Ada sholat syuraq, ada sholat duha, ada rawatib, ada tahajud, aduh banyak banget ini. Dan belum tentu dijabanin semuanya kan gitu. Ini orang Baduy juga sama, tapi orang Baduy pintar Bapak Ibu ya. Coba tunjukkan. Akhbiruni bi'amalin. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku bisa tasyabbasu, bisa sabat di dalamnya, bisa istiqamah di dalamnya. Apa kata Nabi SAW? Jangan pernah lisanmu itu kering dari berzikir. Coba ya, ini siapa? Orang Baduy nanya. Jadi kalau kita ingin dawam dengan satu amalan, ya salah satunya apa? Zikir, Pak, Bu, ya. Banyak-banyak zikir. Jangan pernah tinggalkan zikir. Tetaplah basahi lisanmu dengan
Berzikir. Karena zikir itu bisa apa? Bisa membuat amalan kita dawam. Dan kalau kita dawam terhadap satu amalan, insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan tersebut. Ya. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali lagi, bahwa amalan yang paling minimalis itu apa tadi? Saum 3 hari dalam setiap bulan Bapak Ibu. Ya. Sok amalkan itu. Saum 3 hari dalam setiap bulan. Jangan lihat winter summer-nya. Ya, kalau lihat winter summer bongannya cicing di dia, bongan nanti apa? Ya, itu mah tanggungan sendiri. Kenapa tinggal di sini ya? Ada summer ada apa ya? Artinya itu sangat minimalis itu ya. Kemudian sholat duha 2 rakaat. Ini minimalis juga ini. Ya, sholat duha 2 rakaat itu amalan minimalis, Pak, Bu. Ya, kalau kita tidak bisa lakukan di waktu yang terbaik, nggak apa-apa. Waktu duha itu kan panjang. Dari mulai 1,5 jam setelah azan subuh sampai setengah jam menjelang zuhur, itu waktu zuha itu, waktu duha itu. Ya. Kalau kita nggak bisa yang terbaik di qoblaz zawalnya, maka lakukan di awalnya atau di waktu kita yang senggang. Ini amalan minimalis. Dalam sholat sunnah itu amalan minimalis sholat duha. Ya, tentu setelah sholat rawatib. Karena sholat sunnah terbaik adalah sholat sunnah rawatib, Bapak Ibu. Orang tidak akan bisa melakukan tahajud kalau tidak bisa melakukan rawatib. Saya jamin itu. Tahajud bisa dilakukan ketika dia bisa menjaga rawatib. Jadi orang yang tidak pernah rawatib itu super minimalis. Orang yang tidak pernah rawatib berarti super minimalis. Jadi kalau rawatib itu udah standar dasar lah, standar dasar. Nah setelah rawatib baru dia ningkat. Ya. Sunnahnya itu kepada apa? Kepada sholat duha 2 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat. Nah ini amalan-amalan minimalis waktu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Nah, nah ini kelompok yang pertama. Ada yang zalimun li nafsih. Kata Allah. Allah sudah wariskan Al-Quran kepada hamba-hambanya yang terpilih sebagai rahmat. Sebagai kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Al-Quran ini yahdi ilar rushd. Yahdi ilar rushd. Menunjukkan kita ke jalan yang pasti benar. Ya, jadi Al-Quran menunjukkan kita ke jalan yang pasti benar. Kalau Bapak Ibu ngikutin Google, kadang si Google Map ini ya, kadang mengarahkan kita ke jalan setapak. Coba bayangkan. Ada tuh Google gitu. Itu di Indonesia Pak. Nggak tahu kalau di sini terjadi atau enggak ya. Kalau di Indonesia gitu. Saya pernah pulang dari mana gitu kan. Udah gitu ngikutin Google. Itu masuk. Jalannya awalnya gede. Begitu masuk itu jalan sempit Pak ya. Iya kemana kan saya akhirnya. Iya kata orang rumah karena yang punya rumah di situ teh. Bapak mendingan balik lagi aja katanya. Memang banyak yang lewat sini gara-gara si Google. Ini ngaco ini. Nah ini bukan yahdi ilar rusyid ini. Ya, si Google ini. Tapi kalau Al-Quran, yahdi ilar rusyid. Nah makanya ikhwati iman azani Allah. Allah ini begitu sayang kepada hambanya. Allah begitu cinta kepada hambanya. Makanya saking cintanya Allah allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran akan menunjuki kita tetap berada di jalan yang lurus. Begini, hidayah kata iman, kita ini kan pada hakikatnya sudah mendapatkan hidayah. Ya, ketika kita sudah berada di dalam Islam, kita pada hakikatnya sudah mendapatkan hidayah. Hidayah kalau kita bagi, kan ada beberapa tuh. Ada hidayatul wijdan, insting. Kemudian ada hidayatul hawas, panca indera. Ada hidayatul akal. Level 3 ini hewan pun memiliki. Ya. Hewan pun punya akal, walaupun kadang akal hewan ya tidak bisa dibandingkan dengan akal manusia. Tapi kadang hewan juga punya akal. Nah, yang keempat ini yang membedakan antara hewan dan manusia. Yang keempat ini manusia memiliki hidayatud din, hidayah agama. Kita yang sudah di dalam Islam berarti kita sudah mendapatkan hidayatud din. Nah, hidayatud din ini ikhwatu iman, ada yang namanya hidayatud dilalah. Hidayah dilalah ini hidayah yang berupa dalil-dalil, pengetahuan, teori. Hidayah dilalah belum tentu menjamin keselamatan.
Ya, hidayah dilalah belum tentu menjamin keselamatan. Nah, kita butuh taufik. Ada hidayah itu taufik, bukan taufik hidayat. Karena kalau taufik hidayat itu sudah punya Agung Gumelar. Itu taufik hidayat itu, ya Pak Yazid ya. Ini hidayah itu taufik. Ya. Apa namanya? Keinginan atau ketetapan hati untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, itu namanya hidayah itu taufik. Nah, kita butuh hidayah itu taufik. Nah, kalau hanya sebatas dilalah ikhwati iman, manusia dibagi 3 kelompok lagi ya dalam masalah hidayah ini. Ada yang rasyid. Rasyid itu orang yang mendapatkan ketetapan kemudian dia mendapatkan hidayah itu taufik. Kemudian ada yang ghai. Ghai ini apa? Berubah-ubah. Tergantung siapa yang bawa. Ya, kalau dibawa orang soleh dia bisa ke bawah soleh. Tapi kalau dibawa orang ngaco dia bisa dibawa ngaco. Ya, ini ghai ini. Tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Tapi pada dasarnya orang ini mudah untuk diarahkan. Tapi tergantung yang mengarahkan. Nah, kemudian ada yang dol. Dol ini orang yang sesat sama sekali. Gak tahu dalil-dalilnya, gak tahu pengetahuannya. Gak tahu apa yang harus diamalkan. Ini namanya apa? Dol. Nah, Al-Quran ikhwati iman mengajarkan kita, mengantarkan kita, menunjuki jalan yang benar. Ternyata yang menunjuki jalan yang benar itu bukan hanya Pak Yazid ya. Kalau di sini Pak Yazid yang menunjuki saya jalan yang benar. Ya Pak Yazid. Yang lurus ya. Jalan yang lurus, maaf, jalan yang lurus. Bukan jalan yang benar, jalan yang lurus ya. Gitu. Nah, Al-Quran mengarahkan kita supaya kita berada di jalan yang senantiasa benar. Menjadi rasyid. Rasyid itu orang yang senantiasa berada di jalan yang benar. Nah, dalam istilah Al-Quran, di Quran surah Fatir tadi, itu istilahnya sabikun bil khairat biiznillah. Ya kan? Jadi sabikun bil khairat biiznillah. Kalau yang tadi yang zalimun li nafsi ini itu kategorinya ghai. Tergantung yang mana yang bawa. Sementara dal ini jelas, ya orang-orang yang sesat, ya orang-orang yang tidak punya arah sama sekali. Nah, yang rasyid ini sabikun bil khairat biiznillah. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengapa Al-Quran mengistilahkan dengan kata sabikun bil khairat? Bapak Ibu, coba perhatikan. Di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan ya, ayat-ayat yang mengajak kita untuk memburu surga, ayat-ayat yang mengajak kita untuk memburu kebahagiaan akhirat, itu hampir semuanya konotasinya itu dengan kalimat-kalimat cepat, berlari, kemudian bangkitlah. Contoh misalkan, wasari'u ila magfirah, bersegeralah. Wasari'u ini dalam bahasa Arab itu diddul bata'. Bata' itu artinya lambat. Ya, kalau kata orang Sunda mah boyot. Boyotnya apa? Ya lambat lah. Kayak kuya, tahu kuya apa? Kura-kura pelan gitu. Atau ada binatang yang kalau naik di pohon itu gini, kukunya gede. Ya, tapi kalau jalan lambat banget, gini aja. Apa namanya? Bukan koala. Lebih lambat dari koala. Apa? Sloth ya. Ya, yang kukunya gede ya, mirip koala, mirip. Itu kan lambat banget. Gak bisa, itu kalau dikasih kaget juga, kagetnya lambat itu. Binatang itu, kalau dikasih kaget, kagetnya lambat. Ya, hoi, misalkan ya, baru. Itu lambat kaget tuh ya. Nah, itu namanya diddul bata'. Ya, jadi untuk mengejar akhirat tidak ada waktu untuk berlambat-lambat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita berkejaran dengan usia. Ya, kita berkejaran dengan usia. Apakah usia kita yang mendahului kita atau kita yang sudah mendahului masa usia kita dengan amalan-amalan yang terbaik? Ya, kata Hasan Al-Basri, umur kita ini itu sama seperti hari-hari. Kalau hari-hari kita habis, berarti umur kita juga habis. Dan yang lalu itu tidak bisa diperbaiki lagi.
Yang akan datang belum tentu kita hadapi, belum tentu kita nikmati. Yang ada adalah saat ini. Makanya untuk urusan akhirat, Al-Quran senantiasa menggunakan kalimat-kalimat sabaq. Sabaq itu musabaqah, ya, musabaqah itu artinya berlomba. Kalau berlomba berarti harus ada lawan, ya. Nah, tidak boleh lawan kita menang kalau dalam lomba. Dalam urusan akhirat itu nggak boleh, ya. Makanya ada kaidah al-isar fil ibadah mamnu'. Isar dalam ibadah itu tidak boleh. Ya, isar dalam ibadah tidak boleh. Contoh misalkan SK ini butuh kresek 10, ya. Siapa yang mau beliin? Langsung buru-buru. Kalau kita kan kadang seneng, saya beliin, alhamdulillah udah diduluin. Seneng kita kalau ada yang ngeduluin. Dalam urusan akhirat nggak boleh Bapak Ibu. Ini bapak-bapak misalkan ya, ada soft yang kosong, nggak boleh mendahulukan orang lain. Mangga Pak silakan, jangan. Ya, nggak boleh. Gak boleh kita mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat. Seperti ada seorang anak, dia sudah nabung haji misalkan ya, ibunya belum haji. Jangan dahulukan ibunya. Dalam urusan akhirat tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, haji kita dulu. Ya, haji kita dulu. Nah, kalau kita mau beli rumah tuh, ibu kita belum haji, hajiin dulu ibu kita. Biarkan kita menjadi kontraktor sepanjang masa. Tapi haji kita ibu kita dihajikan, baru benar itu. Tapi kalau urusannya sama, antara kita yang mau haji atau ibu kita yang mau haji, maka dahulukan kita. Karena ini urusan akhirat. Dalam urusan akhirat harus sabak, ya, harus berlomba, harus musabaqah dalam urusan akhirat. Sama seperti sahabat Nabi SAW, ketika bapaknya mengeluh kepada anaknya, wahai anakku, biarkan kali ini aku yang pergi perang bersama Nabi SAW. Kata anaknya, wahai bapakku, ini undian yang kesekian kali. Bapaknya selalu kalah. Ya. Kalau tidak salah Amr bin Jamuh ini. Kemudian kata anaknya, wahai bapak, seandainya bukan surga yang menjadi tujuannya, tentu pasti aku akan mengalah. Tapi ini mah surga. Jadi urusan surga Bapak Ibu jangan ngalah. Ya. Al-isar fil ibadah mamnu'. Isar dalam ibadah itu tidak boleh. Al-isar fil muamalah matlub. Sementara isar dalam muamalah baru dicari. Bala-bala tinggal satu lagi. Ya, Pak Yazid mau, saya mau, biarkanlah Pak Yazid dulu lah. Nah, itu bala-bala. Ini dibalik. Begitu urusan makanan kita duluan. Ya. Begitu urusan ibadah kita belakangan. Ya, senang kalau kita didului orang lain. Salah tuh. Nah, makanya kenapa sabiqun bil khairat biiznillah. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan atas izin Allah. Ini orang-orang yang rasyid ikhwati iman. Ya, orang-orang yang rasyid. Orang-orang yang senantiasa berada dalam petunjuk. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, ya, kalau ada amalan sekecil apapun, amalan itu kita nampak kecil, sederhana, sepele. Kalau kita bisa mengerjakannya, kerjakan. Jangan biarkan orang lain melakukannya. Biar kita yang mengerjakan. Ini urusannya akhirat. Ya, kalau urusan akhirat sekali lagi jangan berikan kepada orang lain selama kita bisa. Nggak ada istilah bagi-bagi pahala itu, nggak ada. Ya, nggak ada istilah itu. Bagi-bagi pahala nggak ada. Kalau kita bisa kerjakan sama kita. Jangan dibagi-bagi pahala. Serius. Ya, ini urusan apa? Urusan akhirat. Ya, kenapa? Karena harus sabiqun bil khairat. Ya. Jadi dalam Al-Quran sekali lagi ada sabiqu, ada sari'u, ada infiru, ya, kemudian ada apa lagi? Fas'au. Ya, fas'au itu sa'yu ketika kita sholat Jumat misalkan. Idza nudiya sholat min yaumil jumu'ah fas'au. Apa itu makna fas'au? Fas'au itu bersegera. Bersegera kemudian refresh dulu tubuh kita, makanya wajib mandi Jumat kan. Kalau Jumatan itu sebagian ulama mewajibkan itu biar apa? Biar seger. Tapi angger, ya tetap karena pahala Jumat itu besar, begitu datang Jumat walaupun sudah mandi tetap ya. Khotib belum naik kita sudah kerek ya. Ya. Begitu kita bangun sudah komat, langsung kita marah-marah. Ini aliran apa lagi? Jumatan gak ada khutbahnya. Padahal kita full itu ya. Selama khotib khutbah kita tidur ya. Begitu bangun pas waktu qomat ya. Udah gitu kita marah-marah. Ini aliran apa lagi ini? Jumat nggak ada qomatnya. Itu Pak Yazid bukan itu. Ya.
Nah gitu ya, fas'au. Infiru itu artinya apa? Infiru nafar. Nafar itu bersegera kan? Ada nafar, kalau dalam haji ada nafar ula, ada nafar tsani kan? Artinya bersegera pergi. Ya. Khifafa wasiqala, dalam keadaan ringan ataupun terpaksa. Artinya harus dipaksakan dalam urusan-urusan kebaikan ini. Nah, ini orang-orang yang sabiqun bil khairat biidznillah. Inilah orang-orang yang rasyid ikhwati iman. Nah, Allah Ta'ala memberikan Al-Quran sebagai pegangan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang rasyid. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin ya, orang dulu itu mereka tahu mereka mengamalkan sunnah karena tahu bahwa itu sunnah. Kalau kita meninggalkan sunnah justru karena tahu bahwa itu sunnah. Nah, ini kategori kita masih berada di level ghai. Ya, belum di level rasyid. Karena orang yang rasyid sekali lagi ketika dia tahu pasti dia mengamalkan. Tahu ini baik, dia kerjakan. Kata Ibnu Hajar begitu, ya, jangan pernah tinggalkan amal baik sekecil apapun karena boleh jadi di situ letaknya rahmat Allah. Jangan pernah tinggalkan amalan baik sekecil apapun karena boleh jadi di situ letaknya rahmat Allah. Dan jangan pernah kerjakan kemaksiatan sekecil apapun karena boleh jadi di situ letaknya laknat Allah. Contoh misalkan nih Bapak Ibu ya, kita sering buka bareng di sini. Ya, mungkin masih di antara kita yang belum sadar, ya, makan kemudian minum pakai tangan kiri. Ya, atau seperti tadi, gehu di tangan kananmu, cabai di tangan kirimu. Mana yang akan kau makan dahulu, cabainya atau gehunya? Kalau cabai dulu itu hardcore itu Bu ya. Ya, ada makan cabai dulu baru cengeknya ya. Ikhwatu iman, bukan masalah cabai dulu cengek dulu ya. Bukan masalah apa? Gehunya dulu atau cabainya dulu. Masalahnya adalah tangan kita. Gak boleh Bapak Ibu, haram hukumnya makan pakai tangan kiri. Ya. Haram hukumnya. Coba, ini masalah-masalah sepele tapi boleh jadi. Kalau kita belum tahu gak apa-apa, saya beritai ya. Iya. Iya. Kalau Bapak Ibu belum tahu ya. Nah, ini kan ada makanan baru nih. Betul ya. Jangan Jangan menyepelekan tadi. Ada misalkan ada orang yang berpendapat anggap saja gini. Enggak nyampe haram. Itu hanya sebatas makruh, oke lah misalkan. Nah, kalau orang yang rasyid tadi sekalipun makruh akan ditinggalkan kan gitu. Ya. Tapi ini dalilnya jelas. Kata Nabi SAW, la ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal. Fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu bishimal. Jangan kau makan minum dengan tangan kiri karena sesungguhnya setan itu makan minum pakai tangan kiri. Ya. Sok Ibu misalkan ya, ada gelas di tangan kanan kemudian itu onde atau apa itu? Ini mengganggu konsentrasi nih. Kopi di tangan kanan, makanan tangan kiri. Kan enak ya, enak atau gitu ya. Itu nggak boleh hukumnya haram. Ya. Lebih haram lagi tidak dibawa ke depan itu makanan. Ini benar ya. At least nawarin. Biar nggak terlalu ngantuk ya Bu ya. Gitu ya. Jadi ikhwati iman azani Allah. Jadi sekali lagi orang yang dibimbing oleh Al-Quran, ya, orang yang dibimbing oleh Al-Quran, dia akan senantiasa berada di level rasyid. Nah, rasyid ini dia akan mengerjakan amalan baik sekecil apapun dan dia akan meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun. Ya. Dia akan meninggalkan apa? Kemaksiatan sekecil apapun. Yang dimaksud dengan kemaksiatan ikhwatu iman, jangan pernah kita berpikiran bahwa itu semuanya yang hukumnya haram. Ya, bahkan yang makruh-makruh pun ya, kita berusaha untuk tinggalkannya. Ya. Dan ini tentu tidak akan naik, hanya di bawah saja ini muternya. Gak mungkin naik dulu ke atas turun lagi. Ini pasti muter dulu tuh. Ini gimana ini? Ya, ini cobaan ini ya. Ini cobaan, Masya Allah ya, cobaan. Gitu ya. Nah itu ikhwati iman azani Allah ya. Makanya Allah Ta'ala di dalam Quran suratul Qamar ayat 17
Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat ini diulang-ulang 4 kali dalam Quran surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Ya, sungguh, nah naik juga ternyata. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Fahal mim muddakir. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya Al-Qur'an ini ikhwatu iman, ya. Mudah sebetulnya untuk kita pelajari. Gampang untuk kita pelajari. Bahkan satu-satunya kitab yang diterjemahkan hampir kepada seluruh bahasa yang ada di dunia, ini Al-Qur'an. Kenapa? Karena biar orang mudah untuk mempelajarinya. Supaya kita, nah tadi sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Supaya kita bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi anjuran di dalam Al-Quran. Intinya ikhwatu iman. Kalau kita ingin menjadi orang yang rasyid, ya, kalau kita ingin menjadi sabiqun bil khairat, yang kata Siti Aisyah sabiqun bil khairat itu yadkhulunal jannah wala hisabin wala azabin. Jadi sabiqun bil khairat akan masuk surga bi ghairi hisab wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Tentu kita semua menginginkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Langsung masuk. Ya. Sementara yang muktasid ini orang yang masuk surga bihisabin wala azabin. Dihisab dulu tapi tidak diazab. Ya. Mungkin nanti insya Allah kita akan berbicara masalah-masalah atau amalan-amalan apa saja yang bisa menjadikan kita nanti tanpa hisab. Kalau orang tanpa hisab, itu ada 2 kemungkinannya. Ada tanpa hisab masuk surga, ada tanpa hisab masuk neraka. Ya, ibu jangan berdoa mudah-mudahan saya tidak dihisab. Jangan dulu ya. Tanpa dihisabnya kemana dulu arahnya? Karena orang-orang kafir pun itu tidak dihisab. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a." Ya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, orang-orang kafir tuh tanpa hisab itu. Kenapa? Karena fahabitat a'maluhum, dihapuskan semua amalannya. Nah, sementara orang yang beriman ketika dia tidak dihisab, ini menunjukkan keistimewaan orang tersebut. Nah, salah satu amalan yang bisa menjadikan kita tanpa hisab adalah jihad fisabilillah. Ya, makanya ikhwatu iman, bercita-citalah kita menjadi ahlus syuhada, orang yang mati syahid. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang bercita-cita mati syahid dari lubuk hatinya yang paling dalam, jujur, ya, orang yang bercita-cita mati syahid, jujur dari dalam hatinya, maka Allah akan wafatkan dia sebagai syuhada meskipun matinya di atas tempat tidur. Nah, mumpung Bapak Ibu kita berada di negeri yang aman, ya, tidak ada kewajiban berperang, banyak-banyaklah bercita-cita mati syahid. Karena belum tentu kalau kita berada di kondisi perang kita bisa bercita-cita mati syahid. Baru lihat granat aja, Pak Yazid, au. Misalkan ya, boro-boro mau perang Pak Yazid ya, baru dengar suara bom aja Pak Yazid udah bilang au. Lari kabur ya. Nah, mumpung kita berada di negeri yang aman ya, tanpa konflik ya, bercita-cita murah. Tapi harus jujur, harus benar. Ya, bagaimana caranya kita pelajari dulu, bagaimana kenikmatan-kenikmatan para syuhada. Ya, tidak diazab kubur, kemudian tidak dihisab. Nah, ini menjadikan motivasi bagi kita supaya kita bisa bercita-cita mati syahid. Ya, cukuplah ya. Udah nggak sabar ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Nanti kalau misalkan ada ini belum tuntas semuanya ya, nggak apa-apalah sambil jalan saja ya, Pak Fahrudin ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Gun atas paparannya. Mungkin sebagai summary begitu ya, mengenai nikmat Allah yang paling besar adalah Al-Quran, dan itu insya Allah yang akan kita dawamkan, akan kita biasakan dalam Ramadan ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, reminder lagi nih,
untuk bapak-bapak yang bisa datang subuh, insya Allah kita akan adakan sholat subuh besok. Walaupun saya sendiri kesiangan udah beberapa kali. Ya. Wabillahi taufik. Oh iya, untuk ibu-ibu, insya Allah ada pengajian muslimah hari Selasa tanggal 4 April jam 10 ya, 10.30 insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.